Dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh wanita yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Salah satunya Esther, seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia. Ketika bangsanya berada dalam bahaya, Esther memiliki keberanian untuk berbicara kepada raja dan memohon keselamatan bagi umat Yahudi. Karena tindakannya ini, umat Yahudi diselamatkan dan Esther menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Sebagai wanita, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi contoh bagi sesama, baik dalam berbicara, bertindak, dan bersikap. Namun perlu diingat bahwa menjadi berkat bukanlah tentang melakukan hal-hal besar atau spektakuler. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan begitu, kita akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang besar jika membantu orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah saksikan video pembuka ini ya, betapa pentingnya peranan seorang wanita ya. Dan Tuhan mau hari ini kita mengerti bahwa kehidupan wanita itu sangat berdampak dalam segala hal ya. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah menjadi wanita yang menjadi berkat bagi bangsanya. Ya, nah mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat juga buat para wanitanya Allah ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya peranan seorang wanita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami mengerti bagaimana menjadi wanita yang bisa menjadi berkat bagi bangsa dan keluarga juga. Ya, buka hati kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena Allah yang berkata, biarlah cahaya terang yang brilian bersinar dari kegelapan. Adalah Dia yang telah mengalirkan terangnya ke dalam kita. Terang fajar yang gemilang dari pengetahuan yang mulia tentang Allah saat kita memandang wajah Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini ya menjadi hari yang luar biasa nih. Ya. Kita hari ini merayakan Hari Kartini, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini yang adalah seorang tokoh, satu pahlawan wanita, pahlawan bangsa yang luar biasa. Pahlawan wanita ya. Iya, ya. Yang telah memperjuangkan hak-hak kaum wanita di Indonesia. Dan yang luar biasa, semua perjuangannya ini ditulis dalam surat-suratnya yang dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sehingga kehidupan dan perjuangan Raden Ajeng Kartini telah menjadi berkat bagi Indonesia. Demikian juga melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengutip perkataan Tuhan untuk jemaat di Korintus yang berkata bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Dan ini ada dalam Yesaya 9 ayat 2. Bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Wah, Tuhan ingin bahwa terang itu bercahaya di tengah kegelapan. Amin. Tuhan mau juga bangsa dalam kegelapan ada di dalam terang. Amin. Dan melalui firman Tuhan ini, para wanitanya Allah sudah diingatkan supaya terang Kristus masuk ke dalam hati para wanitanya Allah. Lalu terang Kristus ini pula yang terpancar keluar dari kehidupan para wanitanya Allah. Sehingga melalui kehidupan para wanitanya Allah yang dewasa,
yang rendah hati, yang bijaksana ini bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Nah, salah satu kisah wanitanya Allah yang telah menjadi berkat bagi bangsanya ini adalah juga kisah Hana. Seorang wanita sederhana yang mandul, yang selalu disakiti hatinya oleh madunya Penina. Supaya hatinya gusar karena mandul. Sehingga Hana selalu menangis dan tidak mau makan meskipun suaminya mengasihi dia dan berusaha menghibur dia. Ini ada dalam 1 Samuel 1 ayat 5 sampai 8. Ya, tetapi dari tahun ke tahun Hana tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik. Bagaimana sekali. menjadi wanita itu tidak pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami hal yang tidak enak ya, tidak menyenangkan ya. Sampai suatu saat ketika Hana sedang berdoa, lalu Imam Eli melihat Hana berdoa dan berkata demikian, "Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Nah, para wanitanya Allah, dengar nih firman Tuhan ya. Tuhan berkata bahwa Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Amin. Wah, luar biasa. Ya. Sesudah itu berkatalah Hana, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Dan itu ada dalam 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Kemudian setelah masa menyapih anak itu selesai, Hana membawa Samuel kecil ini kepada Imam Eli untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, itu ada dalam 1 Samuel 1 ayat 23 sampai 26. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Dia sudah mendapatkan apa yang dia doakan, tapi dikembalikan kepada Tuhan. Dan dia sudah mendapatkan apa yang dia harap-harapkan. Yang dia bertahun-tahun dia doakan. Setelah dia peroleh, dia kembalikan kepada Tuhan. Dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Para wanitanya Allah ini contohannya luar biasa. Amin. Dia justru mengembalikan semua yang diberikan pada Tuhan. Kenapa? Karena Hana ingin hidupnya menjadi berkat bagi bangsanya. Ya. Lalu Hana berbicara kepada Imam Eli, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Dan ini ada dalam 1 Samuel 1, 27-28. Setelah Hana menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada Hana keturunan sebagai pengganti Samuel yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Sehingga Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Itu tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Bukannya kehilangan, tapi malah ditambahkan. Wah, ini aduh. contoh wanita yang luar biasa ya, seperti itu ya. Nah, Hana hanya seorang ibu biasa dan wanita yang sederhana. Tetapi Hana telah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Karena melalui Samuel anaknya ini bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bahkan kehidupan bangsa Israel dipulihkan. Dan bangsa Israel menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Kenapa? Karena Tuhan telah memakai Samuel untuk mengangkat Saul dan Daud untuk menjadi Raja Israel dan mengangkat bangsa Israel. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Karena bertahun-tahun bangsa Israel tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi melalui Samuel, yaitu anak yang dipersembahkan oleh Hana ini, bangsa Israel kembali bisa mendengar suara Tuhan. Jadi sahabat yang baik dan para wanitanya Allah yang luar biasa ini, keputusan Hana untuk menyerahkan Samuel anaknya kepada Tuhan ini telah membuat bangsa Israel dapat kembali mendengar suara Tuhan.
dan menerima firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai Samuel. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan disampaikan Samuel kepada bangsa Israel ini gugur. Semuanya tepat, terjadi, dan digenapi. Dan itu ada dalam 1 Samuel 3 ayat 19-20. Melalui renungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan bisa memakai wanita sederhana sekalipun untuk dapat menjadi berkat bagi bangsanya. Seperti Hana yang melahirkan generasi Samuel yang bisa menjadi berkat bagi bangsanya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari ambil Alkitab saudara dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Setiap perempuan bijak menguatkan hati dan membangun keluarganya. Tetapi perempuan bodoh secara bertahap akan meruntuhkannya dengan tindakan-tindakannya sendiri. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, para wanitanya Allah sedang diingatkan bahwa seorang wanita atau istri memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dan penting dalam setiap tindakan-tindakannya untuk membangun atau meruntuhkan keluarganya. Oleh karena itu penting untuk setiap wanita atau istri supaya menjadi wanita yang bijaksana. Dalam bahasa Ibrani adalah menjadi wanita atau istri yang memiliki hikmat, memiliki kesehatan emosi yang baik, dan bersikap bijaksana dalam berpikir, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam moralnya, dan dalam gaya hidupnya. Sehingga dia menjadi seorang wanita atau istri yang memiliki pribadi yang sehat emosinya, yang bijaksana, yang dewasa, yang menyenangkan, yang tenang, yang lembut, yang hatinya teguh, yang memiliki kecantikan batin dan yang dapat membangun keluarganya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema menjadi wanita yang menjadi berkat bagi bangsanya. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita akan baca ya dari @rosma.silalahi. Iya. Shalom Bapak dan Ibu, shalom juga Rosma. Iya. Saya penonton setia Terang Kasih. Terima kasih Rosma. Kalau Rosma nonton di sini ya, Tuhan berkati Tuhan Rosma berkati, ya. Rosma. Wah sepertinya tempatnya jauh nih Rosma Iya. ya, luar biasa ya. Jadi dikatakan karena setiap menonton ini saya semakin kuat Amin. menjadi guru relawan yang bertugas di pelosok. Wow, luar biasa Terima kasih ya. Rosma. Aduh, guru relawan yang bertugas di pelosok. Ini pahlawan ini, luar biasa nih. Pahlawan luar biasa. Iya. Bapak dan Ibu, saya minta doanya agar ilmu yang saya kasih untuk anak-anak di pelosok ini bisa menjadi perubahan hidup untuk mereka. Wah, luar biasa. Amin. Rosma. Amin ya. Wah, ini doa dan pengharapan daripada Rosma, Tuhan dengar ya. Ya, agar bisa melahirkan generasi-generasi Indonesia yang lebih baik. Wow, ini adalah mulia sekali ya. Kehendak Tuhan ya, ini mulia sekali. Doakan saya agar saya juga selalu diberi kesehatan. Ya, amin ya. Dan agar pemerintah juga selalu melihat sekolah-sekolah di pelosok. Amin. Agar pendidikan mereka lebih mumpuni. Terima kasih Bapak Agus dan Ibu Mala. Tuhan memberkati. Terima kasih Rosma. Waduh, kami mengucapkan ini dulu ya, bangga dengan Rosma. Bangga sekali. Rosma sudah jadi berkat buat Indonesia. Wah luar biasa ya. Luar biasa. Ini yang tadi dikatakan pahlawan wanita ya. Meskipun kelihatannya seorang guru relawan, tapi jangan pakai kepada generasi. dampaknya kepada generasi luar biasa ya.
Kita tentunya pasti mau sangat rindu mendoakan Rosma ya. Dan juga mungkin sahabat yang baik yang juga lagi jadi ada tugas di pelosok-pelosok atau di mana untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita mau berdoa ya, tentunya kita sehati berdoa karena Rosma rindu sekali supaya generasi ini akan jadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita berdoa semoga saja, kita berdoa agar Rosma diberikan kesehatan yang prima ya. Dan apa yang Rosma rindukan terjadi untuk apa dikatakan sekolah-sekolah di pelosok pendidikan ya. Nah, kita berdoa ya. Kita berdoa juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin juga bertugas di pelosok. Apapun tugasmu, Engkau adalah mulia. Amin. Kau mulia, Engkau pahlawan bagi bangsa ini. Amin. Kita datang berdoa ya. Bapa Surgawi, kami sangat-sangat bersyukur dan bangga akan Engkau. Engkau telah memberikan anakmu yang terkasih Rosma ini hatimu Tuhan. Hati yang peduli untuk bangsa ini. Hati yang mau supaya generasi di Indonesia ini mengalami satu peningkatan. Pendidikan yang mumpuni. Pendidikan yang dapat dinikmati oleh mereka semua. Baik sampai ke pelosok-pelosok. Terpujilah Tuhan yang telah menjadikan Rosma sebagai relawan guru yang mengajar di daerah-daerah pelosok ini. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang terpanggil dalam tugas apapun tugas mereka di pelosok-pelosok ini. Kami berdoa supaya apa yang mereka lakukan menjadi satu dampak yang berbuah bagi bangsa ini. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan karena melalui mereka semua ini Engkau sedang mewujudkan rancanganmu yang terbaik bagi Indonesia. Karena generasi ini sedang dibangun secara luar biasa olehmu. Dan saat ini kami berdoa bagi Rosma dan bagi sahabat-sahabat kami yang baik yang lain. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Biar Engkau memberikan kesehatan yang prima kepada mereka. Sehingga dapat melakukan tugas mereka dengan luar biasa baiknya. Bahkan kerinduan khususnya Rosma yang merindukan supaya pemerintah mempedulikan dan lebih lagi menaruh perhatian kepada pendidikan-pendidikan di pelosok-pelosok ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang dirindukan ini dan memang ini menjadi kebutuhan bagi generasi Indonesia ini terjadi dan digenapi di Indonesia. Maka segala sesuatunya Tuhan sendiri yang mengatur dan membawa generasi muda, generasi yang dibawa ini menjadi satu generasi yang kau rindukan, yang akan membawa Indonesia kepada satu kemenangan yang gilang gemilang dan engkau dipermuliakan di situ Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan saudara-saudara kami ini khususnya Rosma. Kami berterima kasih bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawanmu, pahlawan bagi Indonesia. Itu sebabnya kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Nah, hal apa yang saat ini perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana nih menjadi wanita yang menjadi berkat bagi bangsanya. Yang pertama, para wanitanya Allah sedang diingatkan supaya terang Kristus masuk ke dalam hati kita para wanitanya Allah. Lalu terang Kristus ini terpancar keluar dari kehidupan kita para wanitanya Allah. Sehingga melalui kehidupan para wanitanya Allah ini yang dewasa, yang rendah hati, yang bijaksana ini dapat menjadi berkat bagi Indonesia. Nah yang kedua, kehidupan Hana ini menjadi contoh bagi para wanitanya Allah. Bagaimana Hana hanya seorang ibu biasa dan wanita yang sederhana, tapi Hana telah menjadi berkat bagi bangsa Israel melalui apa? Melalui Samuel anaknya, keturunannya. Bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan kehidupan bangsa Israel dipulihkan. Bahkan bangsa Israel menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan memakai Samuel untuk mengangkat Saul dan Daud untuk menjadi raja atas Israel. Ya. Yang ketiga, kehidupan Hana menjadi contoh yang sangat baik bagi para wanitanya Allah. Bagaimana dengan kesederhanaannya dan keterbatasannya sebagai seorang ibu biasa. Tetapi melalui Hana telah lahir generasi Samuel yang memiliki kepekaan, ketajaman, dan ketepatan untuk dapat mendengar suara Tuhan.
dan menyampaikan firman Tuhan bagi bangsanya. Sehingga semua firman Tuhan tidak ada yang gugur, semua terjadi dan digenapi. Amin. Nah, sahabat yang baik dan para wanitanya Allah, apakah engkau merasa saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang berat ya? Sepertinya situasinya membuat engkau dalam posisi yang tertekan dan depresi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, para wanitanya Allah, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana. Lalu percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang lebih besar dari apapun. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Bapa, sungguh kami bersyukur oleh anugerah Tuhan melalui kuasa kebangkitan Kristus, semua selubung-selubung dalam pikiran kami terbuka. Kami menolak semua pikiran-pikiran manusia kami yang sempit, yang kerdil, yang terbatas, yang miskin, yang negatif dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang peduli dan mengerti keberadaan kami. Saat ini kami bangkit untuk percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami sebagai para wanitanya Allah untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa kami.
dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan